halaman iya dengan panjang kucing mana tuh burehan kedua ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Syafi'in Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pula malam hari ini umur kita masih ada, cuma sedikit kesehatan kurang. Ini adalah panas, tenggorokan kering terus. Inggih, nu kami tinggi mana panasnya. Jadi alhamdulillah sudah mulai hujan di Kecamatan Muara Uya. Hujan on petir-petirnya dan lama hanya taduh. Disambung lagi Balangan, sudah hujan deras. Mudah-mudahan Banjarbaru cepat. Amin. Karena tadi ulun lintas situ kebakaran pulang pare situ. Kampungan api, masya Allah luar biasa. Panasnya tinggi mengakibatkan daerah kita Kabupaten Banjarbaru banyak hutan paumaan terbakar. Ya Allah, berkat Sayyidina Muhammad, berkat si Saman Al-Madani, mudah-mudahan hujan segera turun pula di Kalimantan Selatan. Amin. Salawat serta salam tercurah terlimpah kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW serta para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak dan saudara hadirin yang ulun hormati rahimakumullah. Sampai hikayat lah, hikayat baca ini karena di kitab ini dari Wahab bin Munabbih, riwayatnya dari Wahab bin Munabbih, ia berkata ketika Nabi Nuh, kisahnya ini lucu bang, tapi karena riwayat ini kita mencintai para nabi-nabi Allah, wabil khusus Nabi kita Muhammad SAW, di sini Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh naik kapal, maka dimuatlah segala hewan yang masing-masing sepasang-sepasang. Jadi Nabi Nuh itu mempersilakan masuk ke kapal ayam, laki bini, pokoknya seluruh binatang, ada kehitungan lagi seluruh binatang, laki bini, sehingga anjing, anjing kada tinggal anjing, dan kucing juga sepasang-sepasang. Namun kada berduriat, namun sikung aja dibawa ke kapal karena akan banjir. Nah, zaman Nabi Nuh banjir. Kita ini ada kemarau, tapi mudah-mudahan segera hujan. Kemudian mereka sementara dilarang Nabi Nuh untuk berhubungan badan. Jadi kada boleh kawin apa dia, nang dari kada boleh. Ini barataan binatang, nya mengati binatang
kalian kada boleh berhubungan badan. Artinya jima ada boleh, dilarang. Kenapa alasannya? Supaya tidak berkembang biak. Banyak anak banyak di kapal, saya lambat hanya turun banyak hibak kapal. Jadi Nabi Nuh melarang tidak boleh seberataan berhubungan badan supaya tidak berkembang biak yang nantinya menyempitkan mereka di dalam kapal. Nah, itu alasannya. Nah, supaya kada sasak kapal. Anak terus maka ada lawas kayak kucing tuh betianan berenang. Jaka sih kong anaknya. Nah, kadang-kadang banyak anaknya. Al-Kisah, anjing tidak tahan. Nah, anjing kada tahan nang dari ayah, sehingga terjadi berhubungan badan. Nah, dibarakinya oleh anjing laki rupanya kawinnya berdua. Sialnya pelanggaran itu diketahui oleh kucing. Nah, kucing melihat pas saja ini anjing tuh ini kucing ini ketahui rakat leh. Pare anjing kucing mau lah berkawan. Ada mau berkawannya. Jadi artinya pelanggaran hukum yang diundang-undangin Nabi Nuh, anjing melanggar, diketahui oleh kucing dan langsung diadukan si kucing ini mengadukan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, ini laporan dari kucing bahwa anjing melanggar. Nah, kawinnya berdua, kucing melihat. Nah, kucing lakas mengadukan. Kemana mengadukan? Kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan otomatis ia mendapat celaan, dicela. Namun ia tidak mengakui perbuatannya. Kan mungkin dipanggil, jing ikam bujurkah melanggar nih. Nah, anjing kadada berdusta nya dulu awan Nabi Nuh, berdusta. Lalu di hari berikutnya anjing mau ulangi, hendak pulang nih, bujur dipanggil tetap ia pulang. Kawin lagi, bersetubuh lagi anjing. Dan kucing pun mengadu lagi. Kucing kan tujuannya untuk laporannya pulang kepada Nabi Nuh. Lalu ia dipanggil dan dicela lagi. Hanya kenapa nih ini melanggar hukum nih, coba kita. Namun ia bersikukuh tidak mengakui perbuatan, tetap kadang ngaku. Nah, kemudian kucing berkata, "Hai Nabi Nuh, aku melihatnya sendiri. Ia melakukan hal itu." Nyau ya kucing medahkan. Nabi Nuh, aku melihat mata seorang. Dan kalau saja kamu berdoa, pasti nyata bagimu. Supaya fakta ini pian seorang melihat, berdoanya lah pasti nyata bagimu alamat dan kamu dapat melihat sendiri. Maka Nabi Nuh berdoa, kemudian anjing bersetubuh lagi. Kali ini alat vital pasangan anjing jantan dan betina terlalu melekat. Kada pacu lagi bare marikit. Biasa aku datang di mana dulu melihat di tengah jalan. Napa jatuh kada mau berlepas ngelaki ini bukan ini paksa buka terus. Sekalinya sampai wah ini mun kada berubah. Anjing ini bilanya kawin nggak berikit. Mudahan kita jangan pariai. Mun berikit sampai subuh labar
Apa aja anak ini kada sing keluaran abah ini di kalambu. Mudah-mudahan jangan kita lah. Kita kada salah jadi kita halal. Nah kecuali orang nang berzina tuh kalau Tuhan menghendaki lah diri kita Allah Ta'ala. Kemudian apa namanya, sulit dipisah, dan kucing pun segera mengadu kepada Nabi Nuh, sehingga nyatalah bukti yang dilihat sendiri oleh Nabi Nuh. Datang ujar kucing, hai Nabi Nuh, tuh lihat bukti sudah kelihatan. Akibatnya anjing merasa malu. Nah ini kisah mengungkai aib orang nih judulnya pare. Ini pelajaran kita mengungkai aib orang. Si kucing ini apa namanya, akibatnya anjing merasa malu dan ia pun berdoa. Nah dibalasam supannya, ya Allah bukakanlah celak kucing di hadapan makhluk lain di saat berhubungan seperti halnya ia telah berhubungan diketahui seluruh makhluk lain karena berteriak-teriak. Nah kabul kucing tuh pare kalau dihitung-hitung alatnya tuh halus sajalah, tapi bilanya kawin ngau aja kuriak. Nah demikianlah berhubungan diketahui seluruh makhluk. Nah tak buktiam doa si anjing tadi dikabulkan Allah, sehingga kucing itu bila kawin, bila sudah pas kebetulan pasti berkuriak nambini. Itu ya lucu nih. Tuhan menciptakan seperti ini sampai sekarang kucing itu tetap di Banjarbaru ada ya kalau kucing jualnya nang kawin berkuriaknya pada sama no kami tuh kuriakan. Maka laki juga kiau benar, tengah malam mata jenjanakan guring nyau ada lawas dapatnya bertemuan. Kalau nya bertemuan tuh kawinnya pasti berkuriak. Demikianlah sebagai akibat ia membongkar rahasia atau celah anjing. Oh ini kisahnya di kitab jadi begini. Maka begitu juga manusia ketika membongkar rahasia aib. Nah ini nang gaya juga kita nih, jangan coba-coba membuka aib orang mukmin, maka Allah juga membongkar rahasianya di mana? Di hari kiamat. Yang kalau di dunia akan dibuktikan, tapi kiamat kena dibuktikan akibat kita mencaci, membuka aib orang lain. Nah malam tadi Pak Arya Majlis Banjar itu kegiatan maulid, tapi nih speaker ini berubah pada di rumah diandak, sehingga di setel ini bergemaknya keadaan motor di atasnya bepalapun. Lalu ini di takarasi hanya panas cepat benar tenggorokan nih karing. Kemudian yang kedua daripada akwal salaf lah, kisah kedua lah. Ini hadis wafil musnadil Imam Ahmad anna imra'ataini samata fi ahdi Rasulillah SAW wa ajhadahuma al-ju' wal atsu fi akhirin nahar hatta kadata an tatliba paba'asta itu paba'asata bahasa lah lain bahasa tuh bahasa. Nah itu tasrifannya balik. Paba'athata ila Rasulillah sallam yasta'zina. Nah ista'zana yasta'zinuna. Nah tasrif yasta'zinanihi bil iftar fa arsala ilaihima qadaha mangkuk wa qala lahumma qiya bihi
ma akaltuma waqa'at ihdahuma nisfahu daman gabitan walahman aridan waqa'atil ukhra misla dzalik hatta mala'ata berantalah mala'ata mungkin ada ditasirkan Pak Ria tak baca mala'atan itu ya Allah hatta mala'atahu pata'ajjaban nasu min dzalik wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatani samata amma ahallallahu lahuma wa abtarata ala ma harramallahu alaihima faqadat ihdahuma ala ukhra. Ini kata barisiakan kajian nak ndak kata tabarisi faqadat ihdahuma ala ukhra faja'alata ya ja'alata pulang tag tibani gadaba ya dabu takdabani janggal betasib tak gadaba yakdibu lah timangan Pak Ilo Pak Alait Ilo gadaba yakdibu yakdibani yakdibuna takdibani hampir mudah nang keempat takdibanin nas siapa itu? Ini tak guris di bawahnya nih. Jadi mapol ya, sudah pielon Pak Il mapolnya. Ini bisa tak guris itu pada itu. Terus takdibanin nasa pahada ma akalta. Nah, ini tuh akalata akalna ma akalata nah fil madi akalata akalna akalta akaltuma akaltum akalti akaltuma akaltunna akaltu akalna ini karena kan biasanya mau belajar nih Pak ya di pesantren Jakartaan lalu mau ke kepala mikiran betasrif nih. Nah itu timbangan daripada paala akala akalu akalat akalata nah kalimah pare ya Allah akalu akalat akalata umun sekalasan betasif ini bedaro ramai mahapal akalat akalata akalna akalta akaltuma akaltum akalti akaltuma akaltunna akaltu akalna ma akalta min luhumihim terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad radhiyallahu an sesungguhnya ada dua orang perempuan sedang berpuasa di zaman Rasulullah maka bersangatan lapar dan haus keduanya di akhir siang sore itu sampai hampir mati keduanya ini kelaparannya lah hampir mati keduanya maka mengutus keduanya akan seseorang untuk meminta izin keduanya itu untuk berbuka. Jadi ini mengutus kemana? Ke Rasulullah lah. Nah tolong padakan wan Rasulullah kami berdua ini bilang lucut sudah puasa bolehlah buka. Nah, lalu mengutus kepada mereka berdua akan mangkuk. Nah lalu Nabi mengutus kepada mereka berdua akan mangkuk maksudnya mengirimi ya Allah mengutus tuh mangkuk dikirim makan karena hendak berbuka tadi Pak Arya nang dari jadi kan nang berdua ini hendak buka nih tapi minta izin Rasulullah bolehlah kami ini bang anak siop ini lalu berdua akan mangkuk tadi sambil berkata muntahkanlah dalam mangkuk ini apa yang kalian makan. Rupanya kalau sudah taswapa kisahnya nih suruh
Nah, muntahkan salah seorang darinya akan nih disuruh mangkukkan nih. Sekalinya memuntahkan salah seorang darinya tadi akan darah, sekali keluar darah, dan memuntahkan juga yang satunya akan darah, sama seperti itu juga, sehingga memenuhi akan mangkuk, hibak mangkuk keduanya nih. Nah, ini riwayat zaman Rasulullah. Maka merasa heranlah manusia karena kejadian itu. Lalu Nabi berkomentar, perempuan berdua ini berpuasa daripada sesuatu yang Allah halalkan keduanya, tetapi berbuka atas balik sesuatu yang Allah haramkan. Oh, jadi nang dibukakannya ini haram lah. Tadi lah ini nih yang Allah halalkan keduanya, tetapi berbuka atas sesuatu yang Allah haramkan keduanya. Maka berpagi-pagi keduanya berpagi-pagi keduanya menggibah akan orang. Maka inilah apa yang mereka makan dari daging manusia. Nih akibatnya nang berdua ini berarti menggibah orang. Nabi mengirim mangkok supaya berbukti bakas menggibah orang itu nang dimakannya itu adalah daging, ialah bangkai hingga darah yang keluar. Zaman bahari dibuktikan ya kau ini mau ya orang banyak kesadakan darah menyambur. Wah ada wani lagi menyambati di orang, cungkung-cungkung orang disambat. Nah, bahwasanya aku pernah berkata kepada seseorang perempuan sekali di sisi Rasulullah, sesungguhnya perempuan ini panjang pancung apa ya? Pakaiannya. Maksudnya apa? Guru Pauji pancung pakaian itu. Pemandirannya tuh. Bahwasanya aku pernah berkata pada seorang perempuan sekali di sisi Rasulullah, sesungguhnya perempuan itu panjang pancung pakaiannya menguya pakaian orang ya kalau. Lalu Nabi bersabda, ilpazi ay irmi ma pipik palabzuka mutqatan. Artinya muntahkan apa yang ada di dalam mulutmu. Nabi langsung kayak itu nang ini tadi pada menguya baju orang Nabi. Jadi Nabi langsung sidin bersuara, ujar Rasulullah, muntahkan apa yang ada di dalam mulutmu. Coba muntahkan. Maka aku muntahkan, ternyata keluar sepotong daging. Wah, daging pada. Dan langsung di zaman Nabi itu dibuktikan orang menggibah orang. Karena orang menggibah orang itu laksana memakan daging sepotong daging busuk. Nah, ini langsung dibuktikan akibat orang menguya orang di hadapan Nabi, keluarlah sepotong daging. Seputing pulang riwayat. Ini menjadi pelajaran bagi kita ilmu bahwasanya menguya orang itu luar biasa. Gibah itu dosa luar biasa. Yang keempat, ada seorang bercerita kepada Imam Hasan Al-Basri bahwasanya ada orang yang menggibahmu. Nah, ini Hasan Basri dikuya orang. Si ulama besar tuh ya. Jadi ada yang menyampaikan, artinya bahwasanya ada orang yang menggibahmu, lalu beliau mengirimkan kepadanya secipir garis miring wadah berisikan kurma. Nah, ini kan imba-imba mana tadi, manu kurma dibuat dalam wadah.
sambil berkata, sampaikan kepadanya, tolong kurma ini julung kanunang manguyai aku, sampai kabar kepadaku bahwa kamu memberikan hadiah kebaikan garis miring pahala kepadaku. Kan gitu ulama bahari di kuya orang mengirimi kurma, Pak Ari menyambati abah guru misalnya, dengar aku ada kabar nukar kurma sepiring julungakan nu Pak Ari. Napa atas ucapan terima kasihku bahwa Pak Ari memberi hadiah lawan aku. Napa hadiah? Kebaikan Pak Ari dijulung kanu abah. Nah ini, maka aku hendak membalasnya atas kebaikan itu. Jadi jangan ulama besar kita Hasan Basri, tujuanku untuk membalas jasa nama uyai Sidin terima kasih, balasannya terima kasihnya sepiring kurma. Nah, maafkan aku karena tidak mampu membalas dengan semampunya, ya dengan sempurna. Padahal kan pulanglah kanunang menyambati aku ala kadarnya aja, jaka bahasa kita tuh ya. Ini aja nah aku memberi kada banyak. Jadi mintarilah pulang Sidin membalas kada sempurna. Maka itu mengirimi kurma kita timbul asa sarik. Jadi mudahan jangan kayak itu nah. Mudahan jangan asa sarik kawa bagamat maniru Hasan Basri. Ya sekurang-kurangnya kada mengirimi kurma senyum barang anu ikam je dikuyai orang. Nggih kada Bapak. Terima kasih aja aku sampai di sini. Nah ini Hasan Basri. Yang kelima, bahwasanya zaman Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah Imam Hanafi. Zaman Abu Hanifah apa ini? Ada tukang pemandian mayat. Nih tukang pemandian mayat. Lalu perempuan yang sedang memandikan mayat lah, pada zaman Abu Hanifah ada tukang pemandian mayat perempuan yang sedang memandikan mayat. Berarti ini bibinian lah, bibinian tukang pemandiannya. Lalu menuduh mayat itu sebagai penzina. Nih nang sambil mandi orang, nih bibin ini adalah nang yang bandi ini orang penzina waktu hidupnya. Gara-gara ini lubang kemaluannya banyak. Nah, gara-gara ini garis miring lubang kemaluannya banyak yang mengerjakan dosa. Nih kemaluannya nih banyak memperbuat dosa. Maka jemarinya itu jadi melekat di dalam lubang kemaluan mayat tersebut. Pada marikit saya, marikit. Nah, ini riwayat. Marikit tangan pemandian mayat ini di lubang kemaluan mayat tersebut tidak bisa dilepaskan. Nah, marikit. Kata kalau lagi memacul tangan tukang pemandian mayat ini, marikit di kemaluan si mayat akibat Sidin berkata menyambat orang bazina. Orang udah mati itu kan mandi ya. Itu kan padanya kada usah nyambati orang. Ini disambatinya. Jari-jarinya mereka harus dipotong, tetapi ada yang mengatakan kemaluan mayat itu yang dipotong. Jadi jisikung jangan tangan pemandian yang dipotong. Tuh nang kamaluan bibiniannya itu nang dihiris, dipotong. Mereka bingung, lalu mendatangkan kepada Imam Abu Hanifah. Berarti Abu Hanifah dipanggil tuh nang depoji. Abu Hanifah dipanggil, maka beliau memfatwakan bahwa harus dicambuk 70 kali sebagai hukuman qadzaf menuduh orang berzina. Ini menuduh si tong pemandian ini sudah pukul aja insiden, pukul 70 kali. Maka setelah dicambuk 70 kali terlepaslah jemarinya. Dibuktikan nih kira-kira kada penzina bujur nang
nang dimandinya nih inya aja nang model menuduh. Jadi ke atas penuduhan orang berzina sudah pukul. Nah, kita jadi orang memandi orang mayat nih, nah kayak apakah mayat tatamu janak disambat-sambat orang lain. Nya macam-macam. Dulu ada uji sidin memandi mayat nih bahannya biasa tetamu. Aku menggusuki tangannya menggusuki uji sidin. Hantarnya jadi sambat kada aku lagi kekanakan bari. Mana bapak pian nih? Nah jadi menggusut. Bapak jadian kada tahu nyuang lah. Hantarnya jadi kuya kada tuh. Berdiri aja. Nah, seorang dikarenakan hakun mendengari. Nah, padahal kada baik itu. Kayak apapun orang mati kita memandii putungannya, jangan nak dikuya-kuyan orang lain. Dosa kita. Yang keenam, telah mengawani belajar. Telah mengawani dalam kurung belajar seorang laki-laki akan Imam Ibrahim. Nah, ini wali Allah lah. Iyalah dah. Pon yang keenam telah mengawani belajar seorang laki-laki akan Imam Ibrahim bin Adham. Nah ini riwayat di kitab terus ini. Ibrahim bin Adham. Manakala menghendaki berpisah, maka berkata seorang laki-laki itu, seandainya kamu memberitahuku, tolong katakan apa aib diriku. Nah ini nang kawan tuh minta tunjukkan aib diriku. Lalu beliau menjawab, wahai saudaraku, aku tidak melihat akan aibmu karena aku mengamatimu dengan pandangan persaudaraan, maka aku selalu menganggap baik darimu. Aku kada kau membacakan aib kami, kada membacakan jisiden karena kita ini bersaudara. Aku menganggap baik aja diri kami itu. Tapi tanyakan aibmu kepada orang lain saja. Lalu ia bernasihat. Jadi kada usah kada konsidin kawan hanya batikan aib kawan tadi. Orang memelihara mulut juga. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina sukti tubdi samawi. Pandangan senang dari tiap-tiap aib itu menutupi. Kemudian sebagaimana sesungguhnya pandangan benci akan menampakkan keburukan-keburukan. Ini syair. Pandangan senang daripada tiap-tiap aib itu menutupi. Jadi artinya bila kita nih memandang orang aib itu kita senang itulah. Nah, jangan dibuka. Tiap-tiap sesungguhnya pandangan benci akan menampakkan keburukan-keburukan. Kemudian nomor 7, Imam Junaidi. Nah, banyak ini cerita-cerita. Mumpung ini waktu Isya sudah tiba, kita membaca kitab ini tetap aja dapat pahala. Walaupun misalnya kadang baca ayat Quran, ini hadis, riwayat-riwayat, tetap nilainya dapat pahala kita sebartaan. Mudah-mudahan terbaca kitab dan kisah-kisah yang sesuai dari riwayat-riwayat yang ditulis anak-anak Guru Pauji dalam kitab ini, mudahan pula jadi kiparat bagi kita. Insyaallah. Nomor 7, Imam Junaidi pernah menjadi seorang pengemis. Kita ada umur sehat, kembali bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahman, dengan berkat Sayyidina Muhammad, dengan berkat bermajlis, dosa-dosa kesalahan kami dapat keampunan dari Engkau ya Allah. Terutama diri ulun ada salah batin dan maupun zahir. Ulun mohon kehadratmu ya Allah, sebelum meninggalkan majlis ini Engkau meridai, dan juga seluruh yang hadir ini mudah-mudahan kami bersih dari dosa dan kesalahan kami. Namun kada puas-puas dan jemuknya kami bermohon
di majelis yang penuh berkah ini, dengan berkat Sayyidina Muhammad, dengan berkat majelis, semoga Engkau mensegerakan turun hujan di daerah kami sehingga kami mendapat suatu rahmat dari Engkau ya Allah. Dengan berkat Wali Saman ya Allah, dengan berkat Syekh Saman Al-Madani, dengan berkat wali-wali yang ada di Kalimantan Selatan ya Allah, mudah-mudahan Engkau menyegerakan turun hujan. Ya Latifan bil ibad, ultub bina wasqil bilad, warham abidak ya Jawad, qabla tabarrum ya wal fasad. Ya Latifan bil ibad, ultub bina wasqil bilad, warham abidak ya Jawad, qabla tabarrum wal fasad. Ya Latifan bil ibad, ultub bina wasqil bilad, warham abidak ya Jawad, qabla tabarrum wal fasad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ulun minta ridha, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allah